Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Rokvenita Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan atau by chance. One sample t-test. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Adapun hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya, yang pertama ada H0, rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang kedua ada HA, rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Adapun kriterianya, yang pertama jika T hitung lebih kecil T tabel atau signifikan lebih besar 0,05 maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang kedua, jika T hitung lebih besar T tabel atau signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Ada rumus T tabel sama dengan alfa bagi 2 titik koma df, di mana alfa adalah 0,05, df degree of freedom atau derajat kebebasan. One sample t-test. Contoh kasus, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya 55 kg. Rumusan hipotesis penelitian dalam uji one sample t-test. Yang pertama H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Yang kedua ada HA, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi angkatan 2019 tidak sama dengan nilai 55 kg. Jadi jika nilai signifikan total lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya jika nilai signifikan total lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, kenapa 0,05? Karena SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Nah, kita bisa langsung ke SPSS-nya. Kita udah transfer data one t-test-nya ya, teman-teman. Di sini kan di data view ini kan ada 10 sampel ya, ada 10 mahasiswa yang terpilih untuk dicek berat badannya. Nah, caranya untuk menguji one sample t-test ini adalah yang pertama klik analyze, terus compare means, kita pilih one sample t-test. Nah, ini kita masukin aja value-nya tadi
yang 55 ya teman-teman. Oke aja. Nah, di sini udah jelas ya, ada tabel one sample statistik sama one sample test. Di sini yang one sample statistik itu kan ada berat badan, N-nya itu jumlah yang tadi mahasiswa tadi ada 10, M-nya itu atau rata-rata 59,00, ada standar deviasinya 7,379, ada standar error min-nya 2,333. Terus di sini ada one sample test value-nya kan tadi 55, berat badan. Ini tadi di tabelnya 1,714. Terus di sini ada DF-nya 9. Terus di sini signifikan totalnya 0,121, main difference-nya ada 4,000, lower-nya ada 0, min 1,28, ada upper-nya 9,28. Sorry, ini tadi hitungnya ya teman-teman. Nih kan mean sama test value-nya itu kan beda ya, yang mean-nya 59,00, test value-nya 55. Itu beda kan, tapi dianggap tuh masih sama karena mendekati gitu. Nah, selanjutnya kita mengambil keputusan. Tadi kan totalnya itu kan 0,121, maka H0 diterima dan HA-nya itu ditolak nih ya kan. Ini terus nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya kita akan coba dengan T hitung dan T tabel. Nah, kan kita pengen lihat keputusannya di T hitung kan, di T tabel. Nah, kan T hitungnya itu 1,714. DF-nya itu kan 9, degree of freedom-nya kan 9. Nah, jadi kan tadi tuh rumusnya itu kan alfa dibagi 2. Nah, standarnya itu kan alfa itu kan 0,05 kan. Terus berarti 0,05 itu dibagi 2. Jadi 0,25. Nah, cara menentukannya ini kita buka ininya di tabelnya. Tadi kan DF-nya 9 ya. Berarti ini kan baris 9 nih. Nah, tadi kolomnya 0,025. Nih, di sini kan berarti itu sini 9. Kita samain aja, berarti hasilnya itu 2,26216. Itu jadi keputusannya bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan, yaitu sebesar 55 kg. Gitu. Nih yang tadi. Nih. Sama. Nah, selanjutnya ada two sample t-test. Uji beda t-test 2 sampel digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Yang pertama ini ada uji independent sample t-test, merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Terus yang kedua ada paired t-test. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test
dalam uji sampel t-test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio atau data kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, dalam menguji kasus independen juga diperlukan hipotesis. Nah, ini ada contoh kasus. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B atau kelompok 2 angkatan 2019. Pada kelas A atau kelompok 1 ini, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, kelompok 2, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini yang kita ketahui variabel value-nya ada kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Selanjutnya, rumusan hipotesis atau dugaannya itu H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Terus yang kedua ada HA sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Nah, jika nilai signifikan tutel lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B atau kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan tutel lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2. Nah, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan atau sama rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Rumusnya masih sama, T tabel sama dengan alfa bagi 2 titik koma df, di mana alfa sama dengan 0,05, df itu degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Ini udah saya transfer ya, udah saya import dari data. Caranya untuk mengetahui keputusan independent sample t-test itu analyze, compare means, independent sample t-test, terus yang nilai kita masukin ke test variable, yang kelompok kita masukin grouping variable. Oke, sorry teman-teman, ini kita ubah dulu ya kelompoknya. Kita transform, klik transform, record into some variables, kita masukin add news value, ini kita tidak menggunakan Excel, ini kita klik 1, add, sini menggunakan
Excel, sini 2. Kita continue. Oke. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Terus variabel view-nya kita ganti numerik. Oke, jangan lupa values-nya juga kita ubah. Tadi kan 1 itu tidak menggunakan Excel. Add, terus yang 2 menggunakan Excel. Sudah add, kita klik OK ya. Terus kita ke data view lagi. Nah, kita analyze, compare means, independent sample t-test. Tadi nilai kita masukin ke tes variabel, kelompok kita masukin ke grouping variabel. Terus define group. Nah, ini grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis grup 2, continue. Oke. Nah, ini udah keluar ya teman-teman hasilnya atau tabelnya. Di sini ada grup statistik sama independent sample test. Ini kan ada kelompok tidak menggunakan Excel dan menggunakan SQLN. Ini menunjukkan jumlah. Tadi ada 15 ya jumlahnya. Terus rata-ratanya untuk tidak menggunakan Excel ada 82,27, menggunakan Excel 88,60. Di sini lebih banyak menggunakan Excel. Standar deviasinya yang tidak menggunakan Excel 7,658, yang menggunakan 6,663. Standar error mean-nya 1,977. Yang tidak menggunakan Excel, yang menggunakan Excel ada 1,720. Nah, di sini kita bisa lihat di sini F-nya ada 0,310, ada signifikannya 0,582. Di sini ada T hitungnya min 2,416. Terus DF-nya 28, terus signifikan totalnya ada 0,022, main difference-nya min 6,333, standar error difference-nya 2,621. Lowernya ada min 11,702, uppernya min 0,965. Nah, di sini kan si totalnya itu kan 0,022, berarti 0,22 ini tuh lebih kecil dibanding 0,05 kan. Berarti dinyatakan HO ditolak dan HA diterima. Terus kita mau mencari keputusan lagi dengan menggunakan T-table. Kan tadi degree of freedom-nya ini kan ada 28. Terus kita masukin lagi kan yang tadi rumus yang T hitung, ada alfa dibagi 2, di mana alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 berarti hasilnya 0,25. Sekarang kita buka T-tabelnya lagi. Nah, kita lihat di T-tabel tadi kan degree of freedom-nya itu kan 28. 28 kan. 28, mana 28. Nah, 28. Terus tadi kan 0,025 ya. Berarti kita samain 0,25 di sini. Nah, berarti hasilnya ada 2,04841. Nah, dinyatakan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Terus kita lanjut ke parity test.
Nah, ini ada contoh kasusnya. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, ini rumusan hipotesis penelitiannya. Yang pertama ada H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Terus yang selanjutnya ada HA sama dengan ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan Universitas Yarsi. Nah, ini jika nilai signifikan total lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan total lebih besar 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Terus selanjutnya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Rumusnya masih sama. T tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma df, di mana alfa sama dengan 0,05, df itu degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, kita mau menguji party testnya. Kita buka SPSS-nya. Terus saya udah menginput datanya ya teman-teman. Kita langsung aja untuk mengambil keputusannya dengan cara klik analyze, terus compare means, terus paired sample t-test. Ini variabel 1 berat sebelum minum obat, terus variabel 2 nya gini. Nah, udah, terus kita klik OK. Nah, sini ada paired sample statistik, ada paired sample correlation, ada paired sample test. Di sini kan paired sample statistiknya berat sebelum itu rata-ratanya 66,81, terus yang berat sesudah minum obatnya rata-ratanya 61,94. Jadi jumlahnya kan ada 16. Nah, standar deviasinya yang berat sebelum minum obat 6,656, terus yang berat sesudahnya 6,403. Terus standar error min-nya itu yang berat sebelum minum obat 1,664, yang sesudah minum obat 1,601. Terus ada paired sample correlation. Paired sample correlation ini menunjukkan korelasi atau hubungan antara berat sebelum dan berat sesudah. Ini kan signifikannya 0,000, berarti dia lebih kecil dari probabilitas 0,05 kan. Nah, karena nilai ya, terus di sini ada paired sample t-testnya. Rata-ratanya semuanya 4,875, standar deviasinya 2,941, standar error min-nya 0,735, lowernya 3,308, uppernya 6,442. Di sini ada T hitungnya 6,630, degree of freedom-nya ada 15, terus signifikan totalnya 0,000. Nah, karena nilai signifikan totalnya 0,00, maka artinya H0 itu ditolak dan HA diterima. Nih, mana ya?
kan. Mana? Ini ya teman-teman. Nah, nih lebih kecil 0,0 maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk menguji menggunakan T-tabel yaitu menggunakan rumus yang tadi, alfa dibagi 2, di mana alfa 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Kan tadi kita buka lagi. Kan tadi degree of freedom-nya ada 15 kan. Terus tadi 0,25. Kita cek 15 nih 0, sebentar. Nah, 0,025 nih, di sini 15 kan. Jadi ini hasilnya 2,13145. Berarti T-tabel itu lebih kecil daripada T hitung, yaitu 6,442. Nah, kan tadi T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.